Ada kalanya kamu merasa tidak kuat, tidak cukup, tidak seperti orang lain yang tampaknya baik-baik saja. Kamu duduk sendirian, bertanya-tanya kenapa hal-hal kecil begitu mengganggu. Kenapa kamu merasa terlalu berat untuk menjalani hal-hal yang orang lain anggap biasa saja. Tapi dengar ini, bukan karena kamu lemah. Kamu cuma terlalu sadar, dan itu bukan kutukan, itu pertanda kamu sedang terjaga. Sebelum kamu lanjut menonton, tarik napas dalam dan tanyakan ke dirimu satu hal, apakah aku benar-benar lemah, atau aku sedang menanggung sesuatu yang tidak semua orang bisa rasakan. Kalau kamu pernah bertanya itu, maka kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Mungkin ini saatnya kamu memahami dirimu sendiri dengan cara yang lebih jujur. Ada hal yang jarang kita bahas, menjadi terlalu sadar itu melelahkan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu menangkap lebih banyak hal daripada orang lain. Kamu sadar ketika ada nada suara yang berubah. Kamu peka saat ada ketidaktulusan di balik senyuman. Kamu merasa saat suasana berubah, bahkan sebelum sesuatu terjadi. Dan itu membuatmu lelah bukan secara fisik, tapi secara batin. Rasa lelah yang tidak bisa kamu jelaskan, karena orang lain tidak merasakannya. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan, tapi sedikit yang benar-benar mendengar. Kita diajarkan untuk kuat secara tampilan luar, tapi tidak diajarkan bagaimana menghadapi badai dalam kepala sendiri. Maka ketika kamu merasa berat tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu lemah. Bisa jadi kamu sedang membawa beban yang tidak semua orang bisa lihat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lebih sadar. Dan kesadaran itu datang dengan harga. Ketika kamu terlalu sadar, kamu jadi melihat hal-hal yang orang lain abaikan. Kamu jadi mempertanyakan banyak hal yang orang lain terima begitu saja. Kamu jadi gelisah di tengah tawa ramai, karena kamu tahu bahwa apa yang tampak tidak selalu apa yang sebenarnya. Kamu jadi sering sendiri, bukan karena kamu ingin, tapi karena sulit menemukan orang yang bisa duduk bersamamu tanpa harus menjelaskan semuanya. Kondisi ini seringkali membuatmu merasa salah tempat, salah arah, salah waktu. Kamu merasa tertinggal, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menempuh jalur yang berbeda. Dan perasaan berbeda itu tidak mudah untuk dijelaskan, bahkan kepada orang-orang terdekatmu. Maka kamu diam, dan dalam diam itu, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya apakah kamu terlalu sensitif, terlalu rumit, terlalu emosional, padahal kamu hanya terlalu sadar. Dan tidak semua orang siap memahami kedalaman itu. Saat kamu berada di tengah keramaian, tapi merasa sendiri, itu bukan karena kamu tidak cocok dengan dunia. Mungkin karena kamu sedang belajar mengenali dirimu di antara dunia yang terus berubah. Kamu tidak sedang rusak, kamu sedang tumbuh, dan pertumbuhan seringkali sunyi. Tidak semua hal bisa dijelaskan, tapi bukan berarti itu tidak penting. Orang-orang yang terlalu sadar seringkali tumbuh dengan luka yang tak terlihat. Mereka belajar membaca situasi sejak kecil. Mereka belajar mengenali ekspresi sebelum kata-kata keluar. Mereka menyimpan banyak hal yang tidak pernah dikatakan, karena mereka tahu sebagian besar orang tidak siap untuk mendengarnya. Maka, mereka mengendapkan semuanya dalam diam. Tapi lama-lama, diam itu berubah jadi beban. Kesadaran yang tidak dibagi bisa menjadi tekanan. Kamu mulai merasa terjebak di dalam kepala sendiri. Dan kamu bertanya, apakah ini normal? Jawabannya, iya, normal bagi orang-orang yang perasaannya tumbuh lebih dulu dari pemahaman orang lain. Ketika kamu terlalu sadar, kamu tidak hanya merasa untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kamu bisa melihat luka yang tidak mereka akui. Kamu bisa merasakan ketakutan yang mereka tutupi dengan tawa. Dan itu melelahkan, karena kamu menyerap terlalu banyak, tanpa tahu kemana harus meletakkannya. Ini adalah hal yang tidak diajarkan di sekolah. Tidak diajarkan di lingkungan, tidak dibicarakan di meja makan. Maka ketika kamu mengalaminya, kamu merasa aneh. Tapi kamu tidak aneh, kamu hanya lebih sadar, dan itu kekuatan, bukan kelemahan. Namun, kekuatan yang tidak diarahkan bisa menjadi beban. Maka kamu perlu belajar bukan untuk menumpulkan kesadaran itu, tapi untuk mengelolanya. Agar kamu bisa tetap peka, tapi tidak hancur. Tetap terbuka, tapi tidak kehilangan kendali. Tetap hidup dari dalam, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Banyak dari kita mengira bahwa menjadi kuat artinya tidak merasakan, tidak menangis, tidak goyah. Tapi sebenarnya, menjadi kuat artinya mampu merasakan semuanya, tanpa membiarkannya menghancurkanmu.
Menjadi kuat bukan soal seberapa tebal tembok yang kamu bangun, tapi seberapa dalam kamu memahami dirimu tanpa perlu menutup-nutupi. Kalau kamu bisa duduk tenang dengan segala isi pikiranmu, dan berkata, "Aku tahu ini berat, tapi aku tidak akan lari," maka kamu sudah lebih kuat dari banyak orang. Karena kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Seringkali, ia hanya bisa dirasakan. Kamu mungkin pernah mempertanyakan hidupmu, merasa kenapa hidup terasa begitu rumit, begitu melelahkan, padahal tidak ada yang benar-benar terjadi. Kamu bangun pagi dan merasa letih, seolah jiwamu sudah berlari maraton semalaman. Itu karena pikiranmu tidak pernah benar-benar berhenti. Kesadaranmu tidak pernah benar-benar istirahat. Dan kamu belum tahu cara memadamkannya tanpa mematikan dirimu sendiri. Tapi hari ini, kamu bisa mulai belajar. Belajar untuk menyalakan kesadaranmu bukan sebagai alarm bahaya, tapi sebagai cahaya. Cahaya yang membantumu menavigasi hidup dengan lebih jernih. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Dan untuk itu, kamu perlu keheningan. Bukan untuk kabur, tapi untuk mendengar. Tutup mata sejenak, tarik napas. Biarkan pikiranmu berbicara tanpa disela. Dengarkan dengan penuh penerimaan. Lalu tanya dirimu, apa yang selama ini kamu abaikan dari dirimu sendiri? Di mana kamu berhenti jujur? Apa yang kamu simpan rapat-rapat karena takut dianggap lemah? Hari ini kamu tidak perlu menjawab semua itu. Cukup tahu bahwa kamu tidak sendiri. Dan kamu tidak salah. Kamu sedang bertumbuh, sedang belajar, sedang menyadari. Dan itu proses yang tidak selalu nyaman, tapi sangat penting. Jika kamu masih bertahan mendengarkan sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah momen di mana jiwamu memilih untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas perasaan yang terlalu sering disalahpahami orang lain. Ini waktumu berdamai, bukan dengan dunia, tapi dengan kesadaranmu sendiri. Kesadaran adalah anugerah, tapi kamu perlu membingkainya dengan pengertian. Kamu perlu memberi ruang bagi diri untuk memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti. Dan itu tidak masalah, yang penting adalah kamu mengerti dirimu sendiri. Dan dari situ, semua bisa mulai berubah. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menerima. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih jauh, bagaimana kesadaran yang tidak diolah bisa menjadi racun. Tapi juga bagaimana ia bisa diubah menjadi kekuatan luar biasa jika kamu bersedia mendisiplinkannya. Bukan dengan keras, tapi dengan jujur. Bukan dengan memaksa, tapi dengan mengenal. Dan untuk itu, kita akan lanjut bersama di bagian 2. Jika kamu merasa bagian ini menggambarkan apa yang kamu rasakan, tuliskan di komentar, "Aku sadar, dan aku memilih untuk tidak hancur." Berbagi pengalamanmu bisa jadi cermin bagi yang lain. Kita saling jaga, kita saling temani dalam sunyi yang tidak semua orang bisa mengerti. Kita bertemu di ruang yang lebih dalam, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kesadaran yang tidak diolah akan menjadi beban. Jika ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, itu adalah ketidakpastian. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons setiap hal yang datang. Namun, kesadaran yang berlebihan, yang belum dikelola dengan bijak, bisa menjebak kita dalam sebuah lingkaran yang tiada habisnya. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, seakan berbenturan tanpa ruang untuk melepaskan. Kita merasa terjebak, seolah-olah tak bisa melangkah lebih jauh dari perasaan yang begitu mendalam. Semua itu datang dari satu sumber, kita terlalu sadar. Banyak dari kita yang hidup dalam kebisingan pikiran. Pikiran yang tak pernah berhenti berputar, terus-menerus membanjiri kita dengan serangkaian pertanyaan dan kekhawatiran. Jika kamu merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Itu adalah bagian dari perjalanan manusia. Tapi apakah itu berarti kita harus terjebak di dalamnya? Ketika kesadaran menjadi beban, kamu merasa seolah setiap hal dalam hidup ini mengganggu, bahkan ketika dunia tampaknya berjalan dengan lancar bagi orang lain. Kamu memikirkan kata-kata orang, setiap pesan yang masuk, bahkan apa yang tidak dikatakan. Kamu bisa merasakan ketegangan dalam sebuah percakapan, atau bagaimana seseorang menahan sesuatu yang tak terungkap. Semua ini sangat jelas bagimu, dan mungkin itu adalah alasan kenapa kamu merasa seperti berjalan dalam kabut. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak emosi yang kamu ambil tanpa bisa memproses semuanya dengan cepat. Kesadaran yang berlebihan, ketika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi beban. Ini bukan tentang melihat lebih banyak atau lebih dalam dari orang lain,
melainkan tentang bagaimana hal tersebut menumpuk tanpa ruang untuk bernapas. Pikiranmu terus mengingatkanmu pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, atau membuatmu terjebak dalam kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kamu merasa sangat lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan emosional. Kamu tidak tahu kemana harus membawa semua ini. Pada titik tertentu, ini bisa menjadi terlalu banyak. Kamu merasa cemas tentang masa depan, merasa terikat pada hal-hal yang tak terucapkan, merasa terpojok oleh keharusan untuk selalu tahu. Kesadaran yang berlebihan ini menuntut ruang dalam pikiranmu, membuatmu merasa seolah-olah segala sesuatunya lebih rumit daripada yang seharusnya. Namun, itu bukan kelemahan. Itu adalah salah satu aspek dari pertumbuhan jiwa. Kamu bukan orang yang lemah hanya karena kamu bisa merasakan lebih dalam. Justru, itu adalah kemampuan yang sangat langka. Tetapi untuk bisa hidup dengan kesadaran ini, kamu perlu belajar cara mengelolanya. Mengapa kesadaran itu begitu menguras? Bagi sebagian orang, dunia terasa seperti tempat yang keras, tempat yang penuh dengan benturan dan kegelisahan. Mereka yang terlalu sadar merasa terperangkap dalam kontradiksi-kontradiksi yang ada di sekitar mereka. Ada banyak hal yang mereka rasakan dan pikirkan, tetapi tidak semua hal itu bisa disampaikan. Perasaan itu kadang mengendap begitu dalam sehingga mereka harus menyimpannya untuk diri sendiri. Namun, semakin kamu menyimpan perasaan itu, semakin besar bebannya. Pikiran-pikiran itu menumpuk, dan semakin lama semakin sulit untuk menghindari perasaan penuh yang menghantui pikiranmu. Ada saatnya kamu akan merasa cemas tanpa alasan yang jelas, atau merasa marah tanpa sebab yang bisa dipahami. Ini bukan tentang menjadi emosional atau berlebihan, tapi tentang bagaimana kesadaran yang berlebihan, tanpa pengolahan yang tepat, dapat membuatmu merasa terbelenggu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita tidak bisa mengendalikan peristiwa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Namun, untuk bisa merespons dengan bijak, kita harus pertama-tama menerima kesadaran kita, mengakui perasaan yang muncul, dan belajar untuk melepaskannya dengan cara yang sehat. Kesadaran yang belum diproses dengan baik bisa menjadi seperti air yang tidak pernah mengalir. Ia menumpuk, dan akhirnya menjadi racun. Namun, kesadaran yang diarahkan dengan benar, yang dilatih untuk tidak mengikat kita dalam kecemasan dan kekhawatiran, akan menjadi seperti sungai yang mengalir, membawa kita pada kedamaian yang lebih dalam. Belajar melepaskan kesadaran yang mengikat. Untuk memutuskan beban kesadaran ini, kita harus belajar cara untuk melepaskannya. Bukan dengan mengabaikan, tetapi dengan memberi ruang pada diri kita untuk meresponsnya tanpa terbawa arus. Kita perlu memisahkan diri dari pikiran dan perasaan yang datang, dan melihat mereka dari sudut pandang yang lebih luas. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Setiap kali perasaan cemas datang, atau ketika pikiran negatif datang menghampiri, coba tarik napas dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar milikku untuk dipikirkan? Tanyakan pada dirimu, apakah ini pantas aku pertahankan di dalam? Seiring waktu, dengan latihan, kamu akan belajar untuk memisahkan dirimu dari pikiran-pikiran yang tidak membawa kebaikan, dan melepaskan perasaan yang tidak perlu terus kamu bawa. Seneca, dalam tulisannya yang terkenal, mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih banyak hal yang terjadi di dunia ini, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Respon kita, baik itu berupa tindakan atau sikap mental, memiliki dampak besar pada hidup kita. Untuk itu, kita perlu belajar untuk merespons dengan lebih bijaksana, tidak dengan terbawa perasaan, melainkan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan. Dengan cara ini, kita bisa tetap hidup dengan penuh kesadaran, tanpa merasa dibebani olehnya. Kita bisa merasa lebih ringan, meskipun kita tetap penuh perhatian terhadap dunia dan perasaan kita. Kesadaran yang tidak diproses akan membuatmu merasa terjebak, sementara kesadaran yang dikelola dengan baik akan membuatmu merasa lebih bebas. Ini adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang bisa kita pelajari dari filosofi Stoik. Mengelola kesadaran agar tidak membebani. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengelola kesadaran kita dengan cara yang sehat? Ini bukan tentang menghindari atau mengabaikan perasaan, tetapi tentang memberi ruang untuk merasakannya tanpa membiarkannya menguasai kita. Mulailah dengan latihan-latihan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu merasa terlalu banyak pikiran, ambil napas dalam-dalam. Hentikan sejenak segala yang kamu lakukan, dan perhatikan perasaanmu.
Jangan buru-buru menghakimi atau mengubahnya. Biarkan perasaan itu datang dan pergi tanpa melawan. Pahami bahwa perasaan itu hanya sementara, seperti awan yang datang dan pergi. Setiap kali kamu merasa terbebani oleh kesadaran yang berlebihan, coba ingatkan dirimu untuk mundur sejenak dan memberi ruang. Tidak ada yang perlu kamu buktikan dengan cara melawan perasaanmu. Kamu tidak perlu berlari dari kenyataan bahwa kamu merasa terlalu sadar. Sebaliknya, pelajari bagaimana cara untuk berdamai dengan itu. Karena, kesadaran yang dikelola dengan baik akan memberimu kekuatan yang luar biasa. Menggali potensi kesadaran yang menguatkan. Pada akhirnya, kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi terdalam dalam diri kita. Namun, seperti halnya api, kesadaran bisa memberi kita terang, tetapi bisa juga membakar kita jika tidak diarahkan dengan bijak. Kuncinya ada pada pengelolaan. Jika kamu tahu cara mengelola kesadaranmu, kamu bisa menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih kuat. Setiap orang memiliki kemampuan untuk merasakan lebih, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah hadiah. Hadiah yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan jika kamu merasa sudah terlalu lama terperangkap oleh beban kesadaran yang berlebihan, hari ini adalah saat yang tepat untuk mulai melatih pikiran dan perasaanmu. Karena kamu bukan lemah, kamu hanya perlu belajar untuk mengelola kesadaranmu dengan lebih bijaksana. Jika kamu merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi perjalananmu, tuliskan di komentar bagaimana kamu mengelola kesadaranmu dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidupmu. Karena kadang, berbagi adalah cara untuk melepaskan sedikit beban yang kita bawa. Melatih kesadaran agar tidak menjadi beban. Kita telah sampai pada tahap yang lebih dalam dari pembahasan. Di bagian pertama kita menyadari bahwa rasa lemah itu seringkali hanyalah gejala dari kesadaran yang terlalu tajam. Lalu di bagian kedua, kita membedah bagaimana kesadaran yang tidak diolah bisa menjadi beban yang diam-diam menggerogoti kita dari dalam. Maka di bagian ini, kita akan masuk ke tahap penting, bagaimana cara melatih kesadaran agar ia tidak berubah menjadi luka yang terus-menerus terbuka, tapi menjadi alat yang membentuk kekuatan batin yang tenang dan kokoh. Sebelum kamu lanjut, luangkan waktu beberapa detik. Tutup mata, tarik napas dalam, buka ruang di dalam dirimu untuk menerima satu hal, bahwa kamu bukan korban dari pikiranmu. Kamu punya kuasa untuk mengarahkannya, dan kamu sedang mempelajari caranya. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Ini waktumu untuk naik satu tingkat lagi, dari sekadar sadar, menjadi seseorang yang mampu mengelola kesadaran itu dengan bijak. Kesadaran butuh kerangka, bukan penyangkalan, tapi pembingkaian. Kita terbiasa mendengar bahwa kesadaran adalah hal baik. Dan memang benar, tapi kebaikan itu tidak datang otomatis. Ia baru menjadi kebaikan ketika diproses, ketika diarahkan. Tanpa itu, ia bisa berubah menjadi bencana. Seperti air yang tidak punya wadah, ia akan tumpah kemana-mana dan merusak. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kamu sadar atau tidak, tapi bagaimana kamu membingkai kesadaranmu. Bingkai pertama adalah penerimaan. Bukan penerimaan yang pasrah, tapi penerimaan yang sadar. Mengakui bahwa kamu memang lebih peka, lebih tajam dalam membaca emosi, lebih dalam merasakan relasi, dan itu bukan hal yang harus kamu lawan. Jangan lawan kesadaranmu, tapi juga jangan biarkan ia mengendalikanmu. Ibarat kompas, ia bisa menunjukkan arah, tapi bukan berarti kamu harus terus menatapnya tanpa bergerak. Latihan kecilnya begini. Saat kamu merasa terganggu oleh sesuatu yang orang lain anggap sepele, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Jangan buru-buru mengatakan, aku terlalu drama. Sebaliknya, coba duduk sebentar dan tanya, kenapa aku merasakan ini? Apa yang sebenarnya terguncang di dalam diriku? Seringkali, kesadaran kita itu seperti sinyal, ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti semua sinyal itu secara membabi buta. Tugas kita adalah membaca, bukan dikendalikan. Latihan kedua, jeda adalah ruang bertumbuh. Salah satu hal yang membuat kesadaran terasa melelahkan adalah karena ia terus aktif. Otakmu tidak berhenti bekerja, pikiranmu berjalan tanpa henti, dan kamu merasa terjebak dalam pusaran itu. Padahal, yang kamu butuhkan bukan solusi instan, tapi jeda. Jeda itu seperti istirahat bagi otot batin. Ia tidak selalu memecahkan masalah secara langsung, tapi ia memberi ruang untuk melihat lebih jernih. Kamu bisa mulai melatih jeda dalam banyak bentuk.
Duduk tanpa gangguan selama 5 menit, menulis di kertas apapun yang sedang ada di kepala. Mengamati napas saat pikiran mulai ramai. Atau sekadar menyadari bahwa kamu sedang terburu-buru tanpa arah. Jeda itu bukan kemunduran, jeda adalah kesadaran yang memilih diam agar bisa melangkah lebih jelas. Banyak keputusan buruk dalam hidup ini lahir karena kita tidak memberi waktu bagi diri untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Latihan jeda ini sederhana tapi sangat mendalam dampaknya. Karena di dalam jeda, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk tidak bereaksi, tapi merenung. Dan dari renungan itu, muncul kejelasan. Dan dari kejelasan, muncul kekuatan. Latihan ketiga, memisahkan diri dari pikiran. Ini adalah inti dari banyak latihan stoik. Kita bukan pikiran kita bukan perasaan kita adalah pengamat dari semua itu. Ketika kamu bisa duduk dan menyadari, aku sedang cemas, tanpa larut di dalamnya, maka kamu sudah mengambil satu langkah besar. Kamu sedang mengamati, bukan dikuasai. Inilah kekuatan yang membebaskan, tapi ini tidak terjadi dalam semalam. Ini perlu latihan. Setiap kali kamu terjebak dalam kekhawatiran, dalam overthinking, atau dalam perasaan bersalah yang tidak proporsional, ulangi dalam hati. Aku sedang berpikir, tapi aku bukan pikiranku. Aku sedang merasa, tapi aku bukan emosiku. Dengan latihan ini, kamu tidak menolak kesadaran. Kamu justru menerimanya dengan cara yang lebih dewasa. Kamu tidak menolak rasa sakit, tapi kamu tidak membiarkannya mengarahkan hidupmu. Kamu berdiri bersama rasa sakit itu, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Itu latihan berat, tapi bukan mustahil, dan hasilnya adalah ketenangan yang tidak tergantung pada suasana. Ketahanan batin tidak lahir dari kerasnya dunia, tapi dari dalam diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa agar kuat, seseorang harus mengalami banyak penderitaan. Tapi tidak selalu begitu. Penderitaan tidak otomatis menjadikan seseorang bijak. Justru, banyak yang hancur karenanya. Yang membuat seseorang kuat bukan penderitaannya, tapi cara ia menanggapi penderitaan itu. Stoikisme mengajarkan bahwa yang membentuk ketahanan bukan seberapa banyak kita disakiti, tapi seberapa bijak kita mengelola reaksi kita terhadap rasa sakit itu. Maka, jika kamu sudah menyadari bahwa kamu cenderung terlalu sadar, terlalu peka, maka kamu sedang diberi peluang besar, peluang untuk melatih kekuatan batin yang sangat dalam. Setiap kali kamu melatih pikiranmu untuk tidak buru-buru bereaksi, kamu sedang memperkuat pusat kendali di dalam dirimu. Setiap kali kamu tidak membalas hinaan, tidak menanggapi manipulasi, tidak memelihara dendam, kamu sedang memperkuat otot mental yang tidak terlihat. Dan semakin sering kamu berlatih itu, semakin kamu menjadi pribadi yang kokoh, tapi tetap lembut. Tangguh, tapi tidak keras. Teguh, tapi tidak kaku. Merawat diri dalam kesadaran. Latihan kesadaran tidak lengkap tanpa perawatan diri. Banyak orang lupa bahwa menjadi sadar itu juga berarti tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus menjaga jarak. Tahu kapan harus memulihkan. Merawat diri bukan kemewahan. Ia adalah kebutuhan, terutama bagi mereka yang terlalu sadar. Karena pikiran yang tajam akan mudah lelah jika tidak diberi ruang istirahat. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Jangan paksa dirimu untuk terus mengerti semua orang. Jangan bawa pulang beban emosi yang bukan milikmu. Jangan biarkan komentar orang lain meracuni hatimu. Tentukan batas, bukan karena kamu egois, tapi karena kamu sadar bahwa kamu punya kapasitas terbatas. Dan kamu ingin menjaga energi mentalmu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Perawatan diri yang paling dasar adalah mengakui bahwa kamu butuh waktu untuk pulih. Butuh ruang untuk diam, butuh tempat untuk melepas. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Kesadaran yang terarah melahirkan kebijaksanaan. Setelah kamu menerima kesadaranmu, melatih jeda, memisahkan diri dari pikiran, dan merawat dirimu, maka satu tahap terakhir akan muncul, kamu tidak lagi diganggu oleh kesadaranmu. Sebaliknya, kamu hidup bersamanya. Kamu akan tetap bisa merasa tapi tidak hanyut. Kamu tetap bisa berpikir dalam tapi tidak terjebak. Kamu tetap bisa membaca situasi tapi tidak ikut larut dalam kekacauan. Itulah bentuk akhir dari kesadaran yang dewasa, menjadi bijak. Bijak itu bukan tahu segalanya, tapi tahu kapan bicara dan kapan diam. Tahu kapan mengintervensi dan kapan melepaskan. Tahu kapan berjuang dan kapan mundur. Dan semua itu hanya mungkin jika kamu telah belajar hidup bersama kesadaranmu, bukan melawan atau menyangkalnya. Penanda orang yang telah melatih kesadarannya.
Berikut adalah tanda-tanda seseorang yang telah berhasil melatih kesadarannya. Ia tidak mudah terguncang oleh penolakan. Ia tidak mencari validasi dari luar secara terus-menerus. Ia tidak membalas semua serangan dengan kemarahan. Ia bisa duduk dengan damai, bahkan dalam kekacauan. Ia bisa menahan reaksi dan memilih respons. Dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa lemah karena terlalu sadar. Ia tahu bahwa itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Tapi ia juga tahu cara menjaganya agar tidak menyakitinya. Kesadaran adalah tangga, bukan penjara. Kita telah terlalu lama menganggap kesadaran sebagai kutukan. Tapi sebenarnya, ia adalah tangga menuju diri yang lebih utuh. Yang perlu kita lakukan bukan menghancurkan tangga itu, tapi belajar bagaimana menaikinya satu demi satu, dengan sabar. Jangan terburu-buru ingin sembuh dari overthinking. Jangan terburu-buru ingin bebas dari kepekaan. Yang kamu perlukan bukan kabur, tapi mengelola. Dan itu adalah latihan seumur hidup. Tapi latihan yang sepadan, karena pada akhirnya, kamu akan menjadi orang yang bisa menghadapi dunia tanpa kehilangan pusat dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling langka di dunia ini. Ajak interaksi dan penutup bagian. Kalau kamu merasa narasi ini menggambarkan kondisimu, coba bagikan satu hal yang paling kamu latih dari kesadaranmu. Apa yang paling sering kamu rasakan? Apa yang sedang kamu coba kendalikan dalam dirimu? Tulis di kolom komentar, dan biarkan orang lain tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan jika kamu merasa video ini layak untuk dibagikan, kirimkan ke seseorang yang kamu tahu sedang merasa terlalu lelah karena pikirannya sendiri. Mungkin ini bisa menjadi ruang aman bagi mereka juga. Sadar bukan beban, tapi jalan pulang ke diri. Ada hal yang tidak banyak dibicarakan orang ketika bicara tentang rasa sadar yang begitu tajam. Sadar bukanlah sekadar tahu. Ia bukan hanya kemampuan otak untuk mengenali peristiwa. Ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan, meskipun kadang kita tidak suka dengan yang terlihat. Dan kamu yang merasa terlalu sadar bukan orang lemah, bukan pula orang yang perlu disembuhkan. Justru, kamu adalah orang yang sudah berada di pintu gerbang kesembuhan itu sendiri. Karena kesadaran, meskipun menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju kedewasaan sejati. Kesadaran adalah berkat yang menyamar sebagai beban. Banyak orang merasa bahwa kesadaran itu menyiksa. Mereka tahu terlalu banyak. Mereka mengerti lapisan demi lapisan kepalsuan dalam interaksi manusia. Mereka bisa membaca sinyal halus dari emosi orang lain. Mereka tahu kapan seseorang sedang memanipulasi, bahkan ketika tidak ada satu kata pun yang terucap. Dan ketika mereka berada di tengah keramaian, mereka tidak merasa hadir, justru merasa tenggelam di dalam pikirannya sendiri. Tapi yang jarang disadari adalah, kesadaran itu bukan musuh. Ia hanya belum dikenali sebagai sekutu. Orang yang terlalu sadar sering mengira dirinya tidak normal. Padahal, mereka hanya belum menerima bahwa hidup memang mengandung ketegangan. Dan justru karena kamu sadar, kamu bisa menghadapinya tanpa ilusi. Kamu bisa menembus kabut, kamu bisa mengangkat keraguan menjadi keberanian yang baru. Kesadaran membuatmu menghadapi bukan menghindari. Orang yang terlalu sadar tidak bisa membohongi dirinya. Ketika ada luka, mereka tidak bisa mengalihkan dengan hiburan. Ketika ada ketidakadilan, mereka tidak bisa menutup mata dan berkata, "Ya sudahlah." Ketika hidup terasa hampa, mereka tidak bisa pura-pura bahagia dengan membeli barang baru atau mengganti penampilan luar. Kesadaran memaksa mereka untuk duduk bersama diri sendiri, menghadapi kekosongan, menghadapi kemarahan, menghadapi rasa kehilangan yang tidak punya nama. Dan disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Karena semakin kamu mampu duduk dengan ketidaknyamanan, semakin kamu menjadi manusia yang utuh. Seseorang yang tidak hanya hidup di permukaan, tapi juga menyelam jauh ke dalam dasar makna. Kamu menjadi seseorang yang tidak sekadar hidup untuk terlihat hidup, tapi benar-benar merasakan hidup. Kamu tidak sendiri dalam kesadaranmu. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup ini adalah ilusi keterpisahan. Bahwa kamu merasa kamu satu-satunya orang yang berpikir dalam. Satu-satunya yang merasa terlalu peka. Satu-satunya yang meragukan dunia yang terlalu cepat. Padahal di balik layar kehidupan sosial, banyak sekali orang yang merasakan hal serupa. Tapi mereka juga diam, sama sepertimu. Kamu tidak sendirian, ada banyak jiwa sadar yang juga sedang mencari. Yang merasa lelah dengan kebisingan palsu, tapi tidak tahu kemana harus berjalan. Dan disinilah kita bertemu. Dalam ruang ini, dalam keheningan ini, dalam video ini,
Ini bukan kebetulan. Kalau kamu bisa sampai di sini, dan mendengarkan sejauh ini, artinya jiwamu sedang butuh dikuatkan. Dan kamu menjawab panggilan itu. Kamu bukan tanpa arah. Kamu hanya sedang belajar menavigasi dunia yang rumit dengan cahaya kesadaran yang mungkin baru kamu temukan. Kesadaran adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Kamu mungkin berpikir, kalau aku sudah sadar, kenapa aku tidak bahagia? Pertanyaan itu wajar. Banyak orang berpikir bahwa kesadaran akan membawa kedamaian secara otomatis. Padahal tidak selalu. Kesadaran bukan akhir dari perjalanan. Ia justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Setelah kamu sadar, kamu punya pilihan, apakah kamu akan terjebak dalam pemikiran yang berputar-putar? Ataukah kamu akan mulai bergerak secara sadar? Apakah kamu akan menjadikan kesadaran sebagai beban, atau sebagai kekuatan untuk menyentuh hidup lebih dalam? Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Dan satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons hidup. Bahkan ketika kamu sadar bahwa dunia ini penuh ketidaksempurnaan, kamu tetap bisa memilih untuk berjalan dengan kepala tegak, tanpa kehilangan hati. Kesadaran butuh disertai aksi. Tanpa tindakan, kesadaran bisa berubah menjadi beban eksistensial. Kamu tahu apa yang salah, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tahu apa yang harus ditinggalkan, tapi takut untuk kehilangan. Kamu tahu siapa dirimu yang sejati, tapi belum berani menjadi dirimu sepenuhnya. Itulah kenapa penting untuk melatih kesadaran menjadi keteguhan. Menyambung antara apa yang kamu tahu, dengan bagaimana kamu hidup. Ketika kamu tahu bahwa waktu terbatas, kamu mulai berhenti menunda. Ketika kamu tahu bahwa hidup penuh ketidakpastian, kamu mulai memperkuat kehadiran. Ketika kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa diajak bicara dari hati ke hati, kamu mulai lebih selektif menjaga energi. Orang yang sadar punya jalan hidup yang tidak ramai. Kamu tidak akan menemukan banyak orang yang mengerti caramu berpikir. Dan itu bukan masalah. Justru dalam keheningan, kamu bisa bertemu dirimu sendiri. Justru dalam kesendirian, kamu bisa membentuk prinsip. Justru ketika kamu tidak diterima oleh semua orang, kamu bisa menjadi seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan karena hal itu, tetapi karena penilaianmu sendiri terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Kamu tidak lemah karena kamu merasa. Kamu kuat karena kamu sadar bahwa merasa adalah bagian dari jadi manusia. Kamu tidak aneh karena kamu berpikir dalam. Kamu luar biasa karena kamu tidak takut mengamati apa yang banyak orang hindari. Sadar itu melelahkan, tapi membuatmu tumbuh. Iya, sadar memang melelahkan. Tapi bukankah lebih melelahkan hidup dalam kebohongan? Bukankah lebih menyesakkan ketika kita pura-pura bahagia, hanya untuk diterima? Lebih baik lelah karena sadar, daripada nyaman dalam ketidaktahuan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sering kamu tertawa, tapi seberapa dalam kamu hidup. Bukan seberapa ramai hidupmu, tapi seberapa bermakna setiap langkahmu. Bukan seberapa banyak orang mengenalmu, tapi seberapa kamu mengenal dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? 1. Hargai kesadaranmu. Jangan anggap itu kelemahan. Itu hadiah, meskipun datang dalam bentuk yang berat. 2. Latih pikiranmu setiap hari. Seperti otot, kesadaran juga bisa ditajamkan dan dikuatkan. 3. Terima bahwa tidak semua orang akan mengerti caramu berpikir. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti jadi diri sendiri. 4. Pilih lingkungan yang sehat. Energi yang salah bisa membuatmu ragu akan kekuatanmu sendiri. 5. Luangkan waktu untuk diam. Dalam diam, kamu bisa mendengar dirimu yang paling jujur. Mari kita tarik napas sebentar. Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan, izinkan aku mengajakmu sejenak untuk diam. Tarik napas perlahan. Rasakan keheningan ini. Rasakan bahwa kamu aman. Bahwa kamu tidak sedang gila. Bahwa kamu tidak sendiri. Kamu hanya sedang bertumbuh. Sedang menyadari bahwa ada kekuatan dalam diam. Dalam refleksi. Dalam kesadaran, jangan buru-buru menjadi seperti orang lain. Jangan tergoda untuk ikut kecepatan dunia, karena kamu tidak dibentuk untuk itu. Kamu dibentuk untuk melihat lebih dalam, merasa lebih jujur, dan hidup lebih sadar. Terima dirimu. Jalanmu memang berbeda, kesadaranmu adalah anugerah. Dan meskipun kadang terasa seperti beban, itu hanya karena kamu belum sepenuhnya memeluknya. Peluklah, dengan perlahan.
Dengan kasih, dengan sabar, karena kamu tidak harus sempurna untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu jujur dengan dirimu sendiri. Jalanmu memang tidak seramai yang lain, tapi bukan berarti kamu tersesat. Kamu hanya sedang berjalan lebih dalam. Dan jika kamu merasa ini semua terlalu berat, ingat satu hal, bahkan kesadaran yang paling tajam pun akan menjadi cahaya kalau kamu belajar bersahabat dengannya. Kamu nggak lemah, kamu cuma terlalu sadar, dan itu bukan kutukan, itu undangan untuk kembali pulang ke dirimu yang sejati.